Teruskan dengan anaman kasai pada Allah Jalallahu laha muhiqqan istiqbalathu syada'id wa mihan. Barang siapa yang memang tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan pasti menghadapi ujian min wujuh, dari empat sisi. Pertama, ahadua la ibadata illa wa fi nafsiha masyaqqah. Ai li ajlil masyaqqah fi nafsil ibadah. Tidak ada ibadah kecuali dalam ibadah tersebut pasti ada masyaqqah. Masyaqqah yaitu kesulitan, kesusahan. Karena kullu hadza tarhib fihi as-sabr wa wa'd thawab alaihi ala as-sabr idh la ya'ta wa la yahsul fi'l al-ibadah illa bis-sabr bi qam'i syahwat. Jadi semua ini kullu hadza tarhib fihi as-sabr 'alaiha. Ai as-sabr fihi ai as-sabr 'alaiha wa wa'd thawab. Apa gitu ya. Walidzalika kana kullu hadza tarhib fihi ay bisabr wa wa'd thawab 'alaihi aw thawab 'alaihi ala sabr. Dan iki semua dalam ibadah membutuhkan kesabaran, dan di dalam ini semua akan diberikan oleh Allah tarhib. Tarhib yakni apa tarhib ini? Kaya diberikan semangat lah dengan ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini idza yata'atta, tidak akan kita dapati ibadah kecuali dengan sabar bighamil hawa wa gharin nafs al-ammarah bisu, yaitu dengan mengekang hawa nafsu. Iki balik yang nafsu mana? Hiya nafsu zajirah wa mani'a 'anil khair wa mukhalafatil hawa wa nafs min asyaddil umur wa asyabbiha 'alal insan. Karena nafsu ammarah bisu tadi dialah yang mencegah kita dari segala kejelekan dan memerangi hawa nafsu. Ini merupakan masalah yang sangat sulit bagi manusia. Jadi kehidupan kita ini tiap saat selalu perang dengan hawa nafsu. Tak ono mandeke wis. Setiap saat, setiap waktu. Kalau selama ma'abadallah bisa'in misla mukhalafatin nafas wal hawa. Dikatakan oleh Imam Sahal Al-Dasturi, ma'abadallah bisa'in misla mukhalafatin nafas. Tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang melebihi rekang hawa nafsu. Jadi inti ngekang hawa nafsu ini termasuk mujahadah, jihad yang paling besar dibanding dengan yang lain-lain. Dan amalan syahwatiha wa mukhalafatiha tarki syahwatiha wa alamatul isabah intimam. Wa qala Dhunnun al-Masri miftahul ibadah al-fikrah wa alamatul isabah mukhalafatun nafs wa mukhalafatan tarkus syahwatiha. Dan yang kedua dari ini kita tadi pertama yaitu tidak ada ibadah kecuali di situ ada kesulitan. Yang kedua, annal abad idza falal khair ma masaqqa lazimaul ihtiyat li fi'lil khair. Apabila seorang ingin berbuat, apabila dia berbuat kebaikan dengan masyaqqah, kesulitan tersebut harus dibarengi dengan ihtiyat, yaitu hati-hati, waspada dalam berbuat kebaikan tersebut. Kenapa? Hatta la yafsuduha, sehingga perbuatan baik tersebut tidak rusak. Hatta la yafsiduha aidalikal khair alal abad, sehingga perbuatan tersebut tidak rusak, tidak merusak hamba tersebut. Maksudnya merusak apa begini? Terus nanti wal ittiqa al-ihtiraz wal istinab 'alal amal, dan juga menjaga diri dari amal. Amal maksudnya menjaga diri waspada dari yang merusak amal-amal kita. Nah, iki gan asyad minal amal. Ini lebih sulit daripada beramal. Jadi menjaga iki lebih sulit daripada beramal. Ngerti maksudnya? Sekarang kita kayak ibadah, mau sholat, mau puasa. Iki sulit apa enggak?
Ya, dibanding ya perang hawa nafsu sulit. Tapi dalam menjaga amal tersebut supaya tidak masuk penyakit ini lebih sulit mana? Menjaga amal apa? Supaya tidak ada rasa riak, tidak ada rasa ujub. Ini termasuk hal yang sangat lebih sulit daripada amal tersebut. Untuk berbuat ikhlas dalam beramal. Sembahyang insya Allah lebih mudah. Poso insya Allah bisa kita lakukan. Tapi jogo dari riak gampang apa soro kira-kira? Kadang kita poso sembahyang, iki poso sering bayang, gak ono sing ngelem enak apa ndak kira-kira? Nah enak ada. Sedekah wis ngetokno duit akeh terus gak ono sing muji. Terasa enak apa ndak kira-kira? Kayak tidak enak. Nah ini makanya dibilang lebih sulit daripada beramal, menjaga iki tadi, menjaga yang merusak amal kita. Makanya berbuat amal iki harus lebih hati-hati. Dari kagala bayar takhlisun niat alal amal asad alaihim min jami'il a'mal. Mengikhlaskan, memurnikan niat, mengikhlaskan niat dalam beramal iki lebih susah daripada semua amal. Kita berbuat amal tapi untuk ikhlas niat, ikhlas karena Allah, tidak ada yang lain, iki lebih sulit lagi. Karena itu kita ojo merasa amal iki soro, iki yang lebih penting lagi juga menjaga amalia jangan sampai rusak. Maksudnya rusak, hilang ganjarannya amal tersebut dengan riya atau ujub, merasa bangga diri. Makanya qala Ali bin Abi Thalib la tahtammu liqillatil amal wahtammu liqabulil qabul. Jangan kau terlalu perhatian dengan amal-amal, tapi apa yang lebih perhatikan dalam amal iki apa? Diterima atau tidak amal tersebut. Nah, saiki kita tahu apa ndak perhatikan bahwa amal kita ini diterima atau tidak, tahu mikir apa ndak kira-kira. Ya paling kita cuma berbuat amal. Salat, nggih, poso, iya, salat sunah ini dan lain-lain. Tapi pernah kita memikirkan atau memperhatikan amal kita ini diterima atau tidak? Saiki yang lebih harus diperhatikan. Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adz bin Jabal, beliau mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlisil amal yuzika minhul ghalil. Ikhlaskan dalam beramal, maka sedikit itu sudah mencukupi apabila amal itu ikhlas. Jadi sedikit amal iki lebih ikhlas, lebih baik daripada segunung amal tanpa ikhlas. Tanpa ikhlas gak ono faedahé. Tapi bukan berarti kita iki ya cukup sedikit ya. Terus sedikit gak ono ikhlas bisa tambah oleh apa terusan. Ya kita berusaha beramal dan juga sangat berusaha lebih lagi dalam menjaga amal. Jadi itu ya ini kita. Oke, yang kedua. Yang ketiga, an-nadar darul mihna. Sungguhnya dunia ini adalah tempat ujian. Iki dunia. Faman kana fiha fala budda min al-ibtila bi sadaidiha wa masaibiha, dan barang siapa hidup di dunia iki mau atau tidak pasti dia akan mendapatkan musibah, bencana dan lain-lain. Jadi ojo mengharap di dunia iki hidup selalu enak, wala yajidu li nafsihi roha. Karena dikatakan oleh Imam Ja'far, man talaba man lam yukhlaq at'aba nafsahu wa lam yurzaq. Barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, niscaya dia ini menyusahkan dirinya sendiri. Faqila lahu wa madza? Tanya, apa itu wahai Imam? Yaitu tadi mencari sesuatu yang tidak diciptakan. Qal ar-raha fid dunya, yaitu kesenangan di dunia. Delek senang di dunia terus tidak bakal kita
ndak pati sing ada ya sing ngene iki urip kok enak kok gak enak kok kena lara kok kena iki ini kadang gak duwe duit sumpah kok duwe duit kena lara kena ini hakadha dunia tatlubur rahat fi daril ana khaba man yatlub syai'an la yakun. Kita mencari kesenangan di tempat yang susah yaitu dunia iki bakal sia-sia, yaitu mencari sesuatu yang tidak bakal terjadi. Jadi ya mau di dunia jangan mengharap kita selalu hidup enak terus. Kalau di dunia iki tempat-tempat yang tidak enak. Kadari itu dunia iki hanya tempat ubur. Ubur itu cuma nyebrang saja, perjalanan dok. Karena yang dibilang Habib Abdullah bahwa di dunia bidari iqamatin wa ma hiya illa katoriki ilal watan. Dunia ini bukan tempat tinggal selamanya. Apa? Ma hiya illa katorik iki seakan yaitu jalan menuju ke tanah air, menuju ke tempat tinggal untuk selama-lamanya, surga atau neraka, salah satu ini. Iki dunia wakala ba'dul bulagha multamil salama ta'akan kalau ayyuhan nas antum tuhibbuna thalatha asya wa laisa hiya lakum. Katakan wahai manusia, kamu iki mencari 3 perkara yang tidak ada pada kalian. Tuhibbuna nafsa wa hiya li hawaha. Kalian senang hawa nafsu cuma iki untuk hawa saja nafsu. Dan yang kedua tuhibbuna ruh war ruh lillah. Yang ketiga tuhibbunal mal wal mal lil waratha. Iki sing ketiga wae sing rotok. Pertama dua rotok. Kita cinta kepada harta, harta iki buat siapa? Harta yang kita cari ya nanti buat ahli waris. Apa kita baik mati harta digowo? Insyaallah cuma kain kafan yang kita bawa. Selebihnya untuk ahli waris. Wa tatlubu itsnain wa la tajidunahuma ar-raha wal farah wa huma fil jannah. Dan kalian mencari 2 perkara iki tidak bakal kalian dapati, yaitu apa? Ar-raha wal farah. Raha itu apa? Keenakan, santai, dan juga farah, kesenangan. Keduanya ini ada di surga. Di dunia kaono. Jadi makanya kalau kita ada bencana, ada masuk kok kena loro, kena ini, itu sudah hal yang biasa, hal yang wajar. Tapi tetap kita selalu mohon kepada Allah agar supaya kita diberi keselamatan oleh Allah dunia wal akhirah. Cobaan ini memang diberikan oleh Allah biasanya buat orang yang mampu. Kok ono wong sing lebih gede makome, kedudukannya, cobaannya juga lebih besar. Fal wajib alal abad an yuwaddin ala raha fid dunya nafsan wala yarkanu fiha ila ma yaqtadi farahan wa unsan wa ay ya'mala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi marwah ad-dunya sijnul mu'min. Fatautinul abad alal mihan fi dunyahu yahunu alaihi ma yalgawu wa yajidu alwan inda faqdan wa ma yahwa kita. Lalu falyattaqil abad ma yaridu alaihi bis sabr wa ridha wal istislam ala jara'il qada. Yatalaqqal abad ma yaridu alaihi. Nah, ini yang seharusnya dilakui oleh seorang hamba yang datang pada dirinya mengenai musibah atau sadaid bala dan lain-lain. Iki pertama yaitu dengan sabar, ridho dengan tentuan Allah, istislam, pasrah terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'an gharibin yanjalil amr wa yastawjibu minallahi ta'ala jazil ajr wallahu ta'ala waliyut taufiq. Karena apa? Karena ini tidak lama bakal hilang. Sakit, kesusahan, musibah ini kira-kira bakal terus apa bakal hilang? Nah, ono bakal terus mentok ya mending
meninggal. Tapi apa yang kita dapati? Yang kita dapati kata beliau yaitu akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita menjalani dengan sabar, ridha dan pasrah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ganjaran yang akan kita dapati. Wa kalamatuna zaman juga waragal wa sabar galil wa qatin qatat anka ayyamud dunya faman ja'ala sabran dahu min a'zami adadi fa huwa musibun fi ra'yihi menjihan saya man jazi man sabat dan fima yazidu daran wa yaksibuhu wizran. Barang siapa yang ju'un galil, lapar yang sebentar, murah iki koyo tak punya pakaian yang sebentar, hina yang sebentar, sabar yang sebentar, wa qadrat aika ayyamud dunya. Dan kehidupan dunia ini bakal punah. Sama ja'ala sabar, barang siapa yang menjadikan sandarannya adalah sabar dalam menghadapi cobaan, maka dia sudah musibun fi ra'yihi, munjihun fi sa'yihi, maka dia sudah sangat benar dalam apa yang dia jalani. Yaitu mau dengan sabar sebagai sandaran hidup. Betul, ganjaran yang kan. Lalu waman jazia, barang siapa yang jazi keluh kesah daripada musibah ketika datang, karena amilan bima yaziduhu dharran, apa yang dilakukan baginya ini justru menambah bahaya dan akan menambah mencari dosa. Wa yaqutu ajran wa nahika bi hasran. Dan ini akan menambah dosa, menghilangkan ganjaran, cukup bagimu ini merupakan suatu kerugian. Dan ini sering tak omongno, yaitu kita sabar dalam menghadapi ini tadi kesusahan, baik fakir atau lapar sebentar atau susah, sakit, musibah dan lain-lain. Ini kita sudah pas kalau kita sabar. Ganjaran kita balik keluh kesah, ini justru tambah dak enak. Kita sabar tenang oleh ganjaran. Kita keluh kesah tambah enak apa ndak kira-kira? Tambah ndak enak. Sing ndas tambah ngeluh awak, tambah lara kabeh bingung karepe dhewe. Sudah nambah bahaya buat diri kita. Yang kedua nambah dosa dan hilangnya ganjaran dari Allah. Yang kita dapati hanya kerugian saja. Jadi aku mau urip di dunia sarwa itu kamu simpen fasbirah aduman dalam Hagala ba'dal arifin iki ya. Jadi inti dari kita tadi iki sik bab dolo ya. Ini membahas masalah sabar tok, dan ini pembahasannya masih sangat banyak. Siku intinya tadi yang kita bahas, kita hidup di dunia ini jangan mengharap hidup selalu enak. Hidup ya pasti ada kesusahan. Jangan mandang orang lain iku uripe enak, kita merasa tidak enak. Kita tidak tahu keadaan orang lain. Mungkin orang lain itu ngerasa gak enak melihat kita, mereka enak. Jadi jangan pandang orang enak, kita yang selalu menjalani hidup dengan enak. Nah, kalau kita sudah iso sabar, rela dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pasrah, iki dijamin 100% hidupnya pasti enak. Hidup pasti senang. Wis balekno kabeh urusane urusan hati. Ini kitab Habib Abdullah Haddad, ini juga kitab Imam Ghazali, ya ini mengajak kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sing biyen wis dibahas kabeh, sekarang bahas bab sabar atas musibah. Sabar dalam beribadah. Iku mau sing dikatakan Imam Ja'far Shadiq, jangan mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Roha. Hidup enak, santai, senang di dunia ini tidak bakal kita dapati. Kesenangan, keenakan kok di surga. Kadar itu yang dikejar oleh para solihin, para aulia, bukan kehidupan dunia, tapi kehidupan abadi selama-lamanya. Ini juga yang harus kita
kejar. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita semua diberi selamat oleh Allah dunia wal akhirah. Karena itu selalu minta kepada Allah yaitu al-afiyah, salil afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah selamat dunia wal akhirah. Ojo njaluk iku sing tak omongno wingi ya, sahabat minta apa? Supaya hukuman di akhirat diberikan oleh Allah di dunia. Anak sahabat yang doa, ya Allah, apa yang akan kau berikan azab di akhirat, berikan aku di dunia. Tapi dikena di dunia, kalau Nabi innaka la tutik, kamu tidak bakal mampu. Mampu pun tidak kira-kira. Kalau nak sing mampu awakmu DKI untuk sewengi wae iso turu ndak? Apa gak repot dokter? Apa sanggup bertahan biar loro terus? Iki cuma loro untuk belum azab Allah yang lain. Maka dari itu minta selalu diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dibahas yang satu yaitu sahabat Sayyidina Anas bin Malik, diteruskan sedikit. Hidup Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya bunaya, ya bunaya idza dakhalta ahlik wasallim yakun barakatan 'alaika wa la ahlik. Kalau mau masuk rumah yaitu berikan salam kepada yang ada di rumah. Walaupun itu tidak ada orang, tetap kita ucapkan assalamualaikum ya ahlan dan masuk dalam rumah. Sayyidina Anas bin Malik hidup setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari 80 tahun setelah Nabi meninggal. Berarti umurnya di atas 100 tahun. Beliau diberikan oleh ibunya kepada Nabi umur 10 tahun. Lalu khidmah dengan Nabi selama 10 tahun, umurnya 20. Dan hidup setelah Nabi lebih dari 100, lebih dari 80, berarti 100 lebih umurnya. Dan di situ beliau mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memenuhi hati beliau karena selalu bersama Nabi. Dan di situ beliau menghidupkan hati para sahabat tabi'in dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataan dan perilaku Nabi yang diketahui oleh Sayyidina Anas bin Malik. Waqad pada Anas ala tuli hadzal umur al-madid marji'an lil muslimin. Sampai beliau ini memang umurnya termasuk sahabat sing panjang umurnya, beliau menjadi tempat kembali bagi kaum muslimin. Tempat kembali apa? Apabila mereka ada masalah, baik masalah hukum atau masalah apa, mereka datang kepada Anas bin Malik minta jalan keluar. Seperti apa yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau pada akhirnya ana ba'dul marin fidin ja'ala kalau subutil haud. Orang yang ahli jidal, debat, mereka mempermasalahkan masalah haud. Haud iki telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka datang kepada Sayyidina Anas bin Malik seraya beliau mengatakan, "Ma kuntu azunnu an Aisyah hatta ara amsalukum yatamarruna bil haud." Aku tidak menyangka hidup sampai segini ini ada kalian yang mempermasalahkan, menjidal atau debat masalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar supaya diberi minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini telaga sudah jelas dan itu disebutkan juga inna a'tayna kautsar, telaga kautsar. Lalu kata beliau, laqad taraktu aja'is qalbi ma tusalli wahidatun minhunna illa sa'alatillaha an yasqiya min haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku di belakangku ini banyak seorang wanita yang tua, dia tidak melakukan sholat setelah sholat kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon apa? Agar supaya diberi minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kita harapkan. Anas bin Malik beliau hidup ma'adikr Nabi sallallahu alaihi wasallam mamtadad bil haya fa kana sadil bahja bi yaumil gai sahiyatan ala yang kathirul fardid di kalamnya. Beliau sangat gembira ketika beliau pertama jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi
wasallam, dan beliau ini selalu mengikuti jejak Nabi dalam perkataan dan perilaku. Yuhibbu, mencintai apa yang dicintai Nabi, membenci apa yang dibenci Nabi atau yang tidak disenangi Nabi. Dan beliau selalu mengingat 2 hari ini. Pertama yaitu hari pertama dengan berjumpa dengan Nabi SAW, dan yang kedua yaitu ketika berpisah dengan Nabi SAW. Ini yang selalu ada pada ingatan Sayyidina Anas bin Malik. Apabila beliau mengingat pertama berjumpa dengan Nabi, ini nampak di wajah beliau gembira, wajah yang seri-seri. Apa? Ingat pertama jumpa. Dan apabila melintas dalam hatinya waktu pisah dengan Nabi SAW atau wafatnya Nabi, selalu nangis beliau. Nangis dan membuat nangis orang di sekeliling beliau, ingat akan wafatnya Nabi SAW. Kadang kita adalah orang besar meninggal, kita sudah sedih. Lalu bagaimana dengan meninggalnya Nabi SAW? Karena katiran maka na yaqul laqad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma alaihi wa ra'aytu yawma qubida minna falam ara yawmaini yusbihanihima. Fa fi yawmi dukhul Madinah adha'a fiha kullu syai'. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, iki segala sesuatu menjadi terang benderang. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua menjadi gelap. Jadi ketok semua seakan-akan sudah ka'annau qamatil qiyamah. Seakan-akan kiamat sudah tiba ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai Sayyidina Umar pun beliau membawa pedang, barang siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, maka akan aku penggal lehernya. Seakan-akan tidak percaya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Seakan-akan apa? Kayak syok atas meninggalnya Nabi. Tapi yang tetap sahabat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Makanya dan di situ Sayyidina Umar dibacakan ayat oleh Sayyidina Abu Bakar yang seakan-akan sebelumnya tidak pernah mendengar ayat tersebut. Apa ayat yang rupanya? Yaitu tentang wafat. Innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Apa innahum mayyitun wa innakum mayyitun ayat itu. Yakni semua kalian, mereka semua akan meninggal dan kalian semua juga akan meninggal dunia. Tapi tidak tahu apa ayat ini bawah. Qal wa kana akhir nadratuha ilaihi yaumal itsnain hina kusifa sadara an hujrati fara'aitu wajaba anna wa rabatu masa wa kana syama itu rukuman khalfa al-bakar. Nah, ketika akhir aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin ketika dibuka tutup kamarnya tersebut. Dan di situ melihat ke ana wa rabatul wahda, ini wajah yang sangat wa kana nas yauma idzin wuqufan, dan manusia sahabat-sahabat mereka berdiri di belakang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seakan-akan mereka kiatore pokok kempar kan lho. Lalu Sayyidina Abu Bakar memberi isyarat agar mereka semua tetap tenang. Ya apa ndelok sakitnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir dzalikal yaum faman nadara kana ajabina wajhihi hina wa ra'ayna dara. Wa laqad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi Anas bin Malik aktsar min marrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, lebih dari sekali. Termasuk dari doa Nabi, Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu. Ya Allah, berilah Anas bin Malik ini harta dan anak, dan berkahilah dalam harta dan anak tersebut. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Sayyidina Anas termasuk sahabat yang memiliki keturunan harta dan keturunan yang banyak. Sehingga diriwayatkan dalam hidupnya beliau melihat dari anak cucunya lebih dari 100. Jadi beng pamoriyo ngono undangan tahlil gak usah ngundang tonggo, gak usah ngundang sapa-sapa, wis cukup wis 100 lebih anak butuh beng kumpul kabeh. Iki umur panjang lebih dari 100. Iki berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa qad barakallahu lahu fi umri hatta asya qarnan kamila wa fawqa sanatan. Jadi iki tak salah 103 umure. Maka Anas radhiyallahu anhu syadidur raja li syafaati Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu yaumil qiyamah fakatana yaqul. Ini beliau selalu mengharap syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita lihat ya apa Sayyiduna Anas, beliau yang khidmah mulai kecil umur 10 tahun sampai Nabi meninggal, dan ini juga Nabi sangat sayang kepada Sayyiduna Anas. Dengan ini beliau selalu mengharap syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan diri kita semua? Beliau banyak mengatakan inilah arju an alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah fa aqul, yang aku harapkan nanti yaumul qiyamah apabila aku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, hadza khuwaidimuk Unais. Ya Rasulullah, ini adalah pembantumu Anas ya Rasulullah. Iki yang ingin diucapkan Sayyiduna Anas apabila bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman qiyamah, dengan tujuan mengharap syafaat dari beliau. Walamma marida Anas bin Malik, ketika dia wafat akan meninggal, yakni sakit yang akan meninggal, beliau mengucapkan kepada keluarganya, laginuni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, minta ditalkin kalimat la ilaha illallah. Setelah itu beliau meninggal dunia, dan beliau berwasiat kepada keluarganya agar supaya usoya itu longkat kecil asal, agar supaya ikut dikubur bersama Sayyiduna Anas bin Malik fawdi'at baina jambahi wa komisi taruh di sampingnya ini. Saya tidak tahu itu pemberian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tongkat kecil minta dikubur bersama Anas. Makanya kadang wong solehin, kadang bekas bajunya pun diminta, kadang juga ada yang ingin dibuat kafan. Oh ya, anak sebab Utsman itu juga ada Sulbani Habib disuruh menjadikan kafan ditumpuk, ambillah kafan beliau. Dengan tujuan apa? Supaya mendapat syafaat. Begitu juga kita kadang ambil para aulia minta kawin, minta ini, kadang apa? Meninggal supaya dikubur dengan kain bekas yang dipakai atau apapun kopiah atau apa yang dipakai oleh orang-orang solehin. Insyaallah ini setidaknya akan memberikan syafaat pada diri kita pada waktu kita masuk dalam kubur dan menghadap pertanyaan mungkar dan nakir. Dan ini semua bakal terjadi pada diri kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberi panjang umur, sehat wal afiat, kebahagiaan dunia, selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ardudna bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi aslafina salihin rabban la yanhal, warzuqna kamalan ibtida'i wa ahsyurna ma'ahum waj'alna fid dunya wal barzakh wal akhirah. Haqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khususan Abah Najib Mas'udi Sambari Halim. Allahumma shfi mardahuma wa amradana wa amradal muslimin. Shfi mardana wa ardahum shifaan ajilan dhahiran batinan shifaan la yughadiru saqaman wa la alama. Allahumma tawwil a'marana fi ta'atik fi ta'ati rasulik ma'a kamal as-sihha wal 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Rabbana arwah walidina walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam. Hamid kita Bakar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah segala bersyukur alhamdulillah. Ya jangan rasa bagus maksum wa ikhwanihim wa walidayhim wa usulihim wa furu'ihim an Allah tawashahum birrahmah wal maghfirah wa isbina wal jannah wal jannah wal muslimin akhdana bi sunnah wal sunnah ala hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam.